Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan selamat sore kepada yang terhormat Bapak dosen kami, Dr. Edi Jusriadi, SEMM, dan juga kepada teman-teman kelas C Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya Devi Devinaya, beserta rekan saya Muhammad Fadrul dari kelompok 1, akan melakukan resensi buku dengan judul buku Human Capital Development, Teori dan Aplikasi, di mana buku ini ditulis dan dikarang oleh Dr. Edi Jusriadi, SEMM, beserta Profesor Dr. Haji Abdurrahman Rahim, SEMM, dengan penerbit dari NEM, anggota IKAPI, di tahun terbit Januari 2019, dan harga sebesar Rp60.000. Kita lanjutkan dengan daripada isi dari buku ini sendiri. Pendahuluan, yaitu adalah diakuinya intelektual kapital sebagai aset jangka panjang organisasi, menimbulkan perdebatan. Para ahli, bisa tidaknya intelektual kapital dijadikan ukuran kinerja? Kemudian Ulrich tahun 1998, Burr dan Gerardi 2002 memberikan alternatif pengukuran daripada intelektual kapital dengan melihat karakteristik daripada intelektual kapital, the human capital, yaitu yang pertama adalah tingkat kompetensi, dan yang kedua adalah komitmen organisasional, dan yang ketiga adalah pengendalian pekerjaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu intelektual kapital adalah kompetensi dikali dengan komitmen, dikali dengan organisasional, dan dikali dengan pengendalian pekerjaan. Saya lanjut untuk pengembangan intelektual kapital dalam pandangan Swensen dan Holton tahun 2011 dan Stoner tahun 2005 dapat dilakukan melalui proses pembelajaran organisasi dalam bentuk pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan dalam pandangan teori sistem dapat berfungsi sebagai leverage atau sebagai proses yang dapat meningkatkan kinerja. Terkutip dalam CG tahun 1990 oleh Swensen and Holton 3 tahun 2009. Pengembangan sumber daya manusia umumnya dilakukan melalui proses satu, yaitu pendidikan formal dalam bentuk studi lanjut yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan intelektual atau IQ, dan yang kedua adalah pendidikan non-formal dalam bentuk pengembangan skill melalui pelatihan, seminar, workshop yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan emosional atau EQ, dan yang terakhir adalah pendidikan nilai dalam bentuk kegiatan-kegiatan spiritual, keagamaan, dan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan spiritual atau SQ. Selanjutnya, proses ini juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi daripada sumber daya manusia baik yang bersifat hard competence maupun soft competence, sehingga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa untuk dapat sukses dalam kehidupan dan aktivitas, maka 3 potensi kecerdasan manusia yaitu IQ, EQ, dan SQ harus mampu diintegrasikan sebagai wujud kompetensi atau kekuatan intelektual kapital. Pembahasan dalam buku ini lebih difokuskan pada upaya pengembangan intelektual kapital melalui pendidikan formal, non-formal, dan pendidikan nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan, perilaku dalam bekerja, dan kinerja dosen. Buku ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan akademik sebagai sumber referensi yang berkaitan dengan bidang ilmu manajemen sumber daya manusia atau MSDM dan pengembangan sumber daya manusia atau PSDM. Lalu kita lanjut ke sinopsis. Ada yang namanya intelektual kapital atau kompetensi. Yang dimaksud adalah intelektual kapital dalam pembahasan buku ini memiliki makna yang sama dengan kompetensi menunjukkan kemampuan atau ability sumber daya manusia. Sehingga kompetensi merujuk pada karakteristik perilaku yang menggambarkan motif, sifat, konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau knowledge, dan keterampilan skill seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Penerapan kompetensi dalam Human Resource Department atau HRD adalah upaya untuk mendapatkan karyawan yang memiliki keunggulan kompetitif melalui implementasi visi, misi, nilai-nilai, dan strategi daripada organisasi atau perusahaan. Kita lanjut. Masuk ke dalam teori kompetensi. Menurut Miller, Rankin, and Nietzsche atau Hutapea and Toha tahun 2008 menyebutkan bahwa pada awalnya hanya ada 2 jenis definisi kompetensi yang berkembang pesat. Itu yang pertama adalah kompetensi yang didefinisikan sebagai gambaran tentang apa yang harus diketahui atau dilakukan seseorang agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Kompetensi ini dikenal dengan kompetensi teknis atau fungsional, or technical or functional competencies, atau biasa disebut dengan hard skill or hard competency atau disebut kompetensi yang keras. Selanjutnya, kompetensi yang kedua adalah kompetensi yang menggambarkan bagaimana seseorang diharapkan berperilaku yang baik agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Dikenal juga dengan nama kompetensi perilaku or behavioral competencies, atau dapat disebut dengan istilah kompetensi lunak, soft skill or soft competencies.
Selanjutnya ada Spencer and Spencer tahun 1993 mengatakan bahwa kompetensi adalah sesuatu yang mendasari karakteristik individu seperti yang pertama motif, watak, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan. Sementara itu, Zewell tahun 2000 memberikan 5 kategori kompetensi yang terdiri atas task achievement, relationship, personal attribute, managerial, dan leadership. Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kompetensi mempersyaratkan beberapa hal, antara lain, yang pertama adanya karakteristik yang menunjukkan kemampuan atau wewenang, dan yang kedua kemampuan tersebut tercermin dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Selanjutnya, ada jenis kompetensi dosen. Yang pertama, kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang tenaga pendidik dalam mengelola proses pembelajaran, dikutip dari NIAM tahun 2006 halaman 199, yang meliputi adalah yang pertama kemampuan merancang pembelajaran, yaitu kemampuan tentang proses pengembangan mata kuliah dalam kurikulum, pengembangan bahan ajar, perancangan strategi pembelajaran dengan subkompetensi. Yang kedua adalah kemampuan melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, itu adalah kemampuan menilai proses dari hasil pembelajaran. Dan yang terakhir adalah kemampuan memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri. Dan kita lanjut ke yang kedua adalah selain kompetensi pedagogik tadi ada kompetensi profesional, adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, dikutip daripada NIAM tahun 2006 halaman 199. Lanjut yang ketiga adalah kompetensi sosial dosen, adalah kemampuan melakukan hubungan sosial dengan mahasiswa, orang tua, wali, atau kolega, teman sejawat, dan masyarakat untuk menunjang daripada pendidikan. Dan yang terakhir adalah kompetensi kepribadian, yaitu sejumlah nilai, komitmen, dan etika profesional yang mempengaruhi semua bentuk perilaku dosen terhadap mahasiswa, teman sejawat, keluarga, dan masyarakat, serta mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa termasuk pengembangan diri secara profesional. Lalu ada pengertian Human Resource Development atau HRD. HRD adalah bagian dari manajemen sumber daya manusia dan dapat pula menjadi fungsi yang berdiri sendiri. Pengembangan SDM memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama adalah pelatihan dan pengembangan organisasi, dan pengembangan karir. Dan ada juga paradigma HRD. Paradigma HRD itu ada yang bermakna bahwa HRD diperlakukan untuk membantu meningkatkan kapasitas individu, kelompok, dan organisasi dalam hal pembelajaran atau memahami permasalahan. Sedangkan paradigma kinerja yaitu bermakna bahwa tujuan akhir Human Resource Department atau HRD adalah meningkatkan kinerja sistem melalui pengembangan kapasitas individu. Dan yang keempat ada performance development, adalah teori kinerja, yaitu kinerja dan prestasi kerja mengandung substansi yang sama dalam rangka pencapaian hasil kerja sebagai cerminan hasil yang dicapai dalam melaksanakan tugas. Selain itu, pengetahuan tentang kinerja itu pada dasarnya dikategorikan dalam 2 garis besar pengertian, yaitu yang pertama adalah kinerja merujuk pengertian sebagai hasil kerja atau prestasi, dan yang kedua kinerja merujuk pada perilaku. Dan selanjutnya adalah pengembangan kinerja SDM, di mana menurut Harriel et al. Menyatakan bahwa kinerja adalah fungsi dari motivasi dan kemampuan yang dapat dirumuskan bahwa performance adalah ability dan motivation. Jadi, ability diperoleh melalui proses pelatihan dan pengembangan knowledge and skills, sedangkan motivasi menurut Carlinger terkutip dari Sonalika tahun 2004 didorong oleh adanya motif atas kebutuhan dari pekerjaan, pengharapan atas lingkungan kerja, dan kebutuhan atas imbalan atau insentif. Sedangkan capacity to perform yang meliputi adalah karakteristik demografis seperti gender, umur, tingkat pendidikan, lalu karakteristik kompetensi seperti kemampuan profesi, dan yang ketiga karakteristik psikologi termasuk persepsi, sikap, dan personality. Dan ada juga work efforts, berkaitan dengan upaya yang dilakukan seseorang dalam bekerja seperti adanya nilai atau tujuan pribadi untuk memenuhi kebutuhan asupan untuk mendapat pengakuan. Dan yang terakhir adalah organizational support, merupakan dukungan organisasi terhadap individu dalam bekerja guna memenuhi kebutuhan atau nilai yang diyakini individu. Secara umum, proses peningkatan kinerja dalam semua level ada 3 hal yang menjadi pusat perhatian, yaitu yang pertama, perencanaan kinerja, yang kedua, penanganan masalah kinerja, dan yang ketiga adalah peningkatan kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan resensi buku dari rekan saya, yaitu Ibu Devi Vidya Kinaya, yaitu pada bagian selanjutnya. Kemudian pada penutup dan kesimpulan dijelaskan bahwa kontribusi pendidikan formal dan pendidikan non-formal dalam mendukung pengembangan intelektual kapital
dikatakan telah banyak dibuktikan baik secara teoretik maupun empirik. Di samping itu, buku ini membahas dan menemukan hal baru, yaitu pendidikan nilai al-Islam dan kemuhammadiaan yang secara teoretik dan empirik belum banyak dibuktikan. Namun pembahasan pada buku ini berdasarkan hasil penelitian bahwa yang pertama itu pendidikan non-formal tidak berkontribusi signifikan dalam mendukung pengembangan intelektual kapital dosen di perguruan tinggi Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Yang kedua, intelektual kapital tidak berkontribusi signifikan dalam mendukung kinerja dosen perguruan tinggi di Sulawesi Selatan. Yang ketiga, pendidikan nilai al-Islam dan kemuhammadiaan berkontribusi positif dan signifikan dalam mendukung pengembangan intelektual kapital dan perilaku kerja guna menunjang kinerja Tridharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Tetapi pada penjelasan selanjutnya dikatakan bahwa bukan berarti pendidikan non-formal sama sekali tidak berkontribusi dalam mendukung pengembangan intelektual kapital. Pendidikan non-formal akan berkontribusi secara positif dan signifikan apabila indikator utama dapat dioptimalkan. Pendidikan nilai al-Islam dan kemuhammadiaan bukan hanya berorientasi pada hablu minallah, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pembinaan akidah dan ibadah, tetapi juga berkaitan pada hablum minan nas, yaitu hubungan pada manusia, melalui pembinaan akhlak dan muamalah atau makna hidup. Saya mengutip dari buku ini bahwa warga Muhammadiyah mempunyai prinsip hidup, yaitu hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Prinsip inilah yang menjiwai setiap gerakan warga Muhammadiyah dalam melaksanakan profesi. Dan sebagai wujud implementasi kesyukuran dosen perguruan tinggi Muhammadiyah dari aspek kesejahteraan adalah gaji. Walaupun fakta lapangan tingkat kesejahteraan dosen perguruan tinggi Muhammadiyah di Sulawesi Selatan masih rendah. Dan temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian dari Rahman Rahim 2012. Dari kekurangan buku ini yang saya dapati adalah pada buku ini di bagian covernya atau sampul sebenarnya cukup elegan dan sederhana, tetapi penggunaan kata bahasa Inggris tidak disertakan terjemahannya membuat agak sulit dipahami secara umum. Baik bagian tidak begitu baik kemampuan bahasa Inggrisnya, begitupun dengan isi buku. Ada beberapa bahasa Inggris yang tidak disertakan terjemahannya. Maka dari itu untuk membaca buku ini butuh pengadaptasian terlebih dahulu. Kelebihan yang saya dapati pada buku Human Capital Development ini, yang pertama itu kelebihan pada buku ini terletak pada pembahasannya yang rinci disertai teori-teori pakar penelitian pada masing-masing konsep. Sistematika pembahasan topik-topik yang urut membuat pembaca mudah memahami secara integral dasar-dasar pengembangan sumber daya manusia. Dan kemudian selanjutnya, penjelasan dalam buku ini dilengkapi dengan gambar dan tabel yang mempermudah pembacaan memahami paparan yang dijelaskan. Kemudian selanjutnya, diksinya relatif mudah dipahami untuk ukuran buku akademik seperti ini. Nah, secara overall, buku ini mampu menjelaskan dasar-dasar pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia baik secara menyeluruh maupun spesifik, seperti dosen dan profesi sebagai tenaga pendidik di perguruan tinggi Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Itulah hasil presentasi kami.
membuat resensi dari kelompok 1. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.